Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan iman bersama pujikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Oleh sebab itu terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar Bapa, kami boleh bersama-sama duduk diam dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh siapkan hati kami untuk kami bersama-sama mendengar kebenaran akan firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan sekali lagi urapi kami semua sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan.
Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Biarlah berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu menyampaikan satu tema, yaitu hidup sebagai anak Allah. Saya ambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 mengajarkan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, ada 3 hal sederhana yang perlu kita ingat. Yang pertama, anak Allah tahu siapa dirinya. Kadang kita merasa tidak mampu karena kita masih muda, kita kurang pengalaman, atau sering dibandingkan dengan orang lain. Tetapi Tuhan tidak melihat kita hanya dari kekurangan kita, tetapi Tuhan melihat kita dari potensi dan hati kita. Amin. Contoh nih, Timotius. Timotius adalah seorang anak muda yang melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Karena masih muda, mungkin ada orang yang meremehkannya. Tetapi Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menasihati Timotius. Kita buka sama-sama 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya, Timotius tidak boleh minder hanya karena usianya yang masih muda. Tetapi Timotius harus menunjukkan kehidupannya melalui apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak perlu minder karena kekurangan kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat memakai kehidupan kita. Amin. Yang kedua, anak Allah belajar hidup seperti bapaknya. Seorang anak biasanya meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya suka menolong, maka anak itu akan belajar menolong seperti bapaknya. Kalau orang tuanya suka mengasihi, maka anak juga akan belajar untuk mengasihi. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka kita harus belajar mengasihi orang lain. Kalau Allah mengampuni kita, maka kita harus belajar mengampuni sesama kita. Karena Allah mengajarkan kebenaran kepada kita, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Contoh, Yusuf pernah diperlakukan sangat buruk oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika memiliki kesempatan untuk membalas, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 bahwa apa yang direncanakan untuk kejahatan, Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan. Kita buka sama-sama dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Anak Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Allah belajar mengikuti kehendak Allah. Amin. Yang ketiga, anak Allah tetap percaya kepada Tuhan. Nah, menjadi anak Allah bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya masalah. Yusuf tetap mengalami di penjara. Daud tetap menghadapi musuh. Daniel tetap menghadapi ancaman. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi sederhana. Seorang anak kecil tidak selalu mengerti mengapa ayahnya melarang dia melakukan sesuatu. Tetapi dia tetap percaya karena dia tahu ayahnya mengasihi dia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak kita mengerti. Tetapi kita bisa berkata, saya tidak mengerti semuanya. Tetapi saya percaya kepada Bapa saya. Amin. Saya tutup seperti ini. Yohanes 1 ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa melalui Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari tahu siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Hidup seperti anak Allah yaitu apa? Mengasihi, mengampuni dan melakukan kebenaran. Percaya kepada Bapa sekalipun menghadapi masalah. Jangan hanya berkata gini loh, saya adalah anak Allah. Tetapi biarlah orang lain dapat melihat bahwa kita benar-benar hidup sebagai anak Allah. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan berkati aktivitas kami hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.